Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat lail yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita tidak bosan-bosannya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayahnya kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang lurus. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, dan siapapun yang menjunjung tinggi agamanya, menegakkan agamanya sehingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Tadi saya sengaja dipesani untuk sholat jangan surah panjang-panjang karena sudah berkali-kali saya pindah di masjid juga gitu, pesannya jangan panjang-panjang ya. Ingat yang terawih orang tua-tua ya, bagus ya. Di Kromingan juga kayak itu, di Pucung kayak itu, Pakistan juga kayak itu juga ya. Ya kita memahami karena ya memang ada anak-anak juga ada orang tua ya. Abah Joko, Abah Munasim ada di bawah ini ya. Kasihan juga sebenarnya ya. Tapi tak mengapa, itu semuanya tidak akan mengurangi fadilah daripada sholat kita semuanya ya. Bapak Ibu, begini, kita ini setiap hari itu dihadapkan kepada lingkungan sekitar yang di sana itu turut untuk membentuk ataupun melaksanakan langkah-langkah kita mencapai takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang kita laksanakan ini terkadang terbentur dengan sesuatu yang bagus, baik, menyenangkan kita, tapi terkadang juga terbentur dengan sesuatu yang memang tidak menyenangkan kita. Oleh karena itu, di dalam Islam itu ada rukun yang keenam, antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, agar engkau beriman, yakin bahwa ketetapan ketentuan yang baik itu ataupun yang buruk itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, kita jelaskan pertama dulu. Maka kalau ketentuan itu yang baik maupun buruk daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan bagi makhluk, orang-orang yang beriman terutama, untuk mengelak. Yang baik disyukuri, yang buruk juga disyukuri. Karena apa? Selama ini orang itu cuma bersyukur terhadap hal-hal yang baik saja, sedangkan hal-hal yang buruk itu tidak pernah dia syukuri. Padahal ketika kita yakin bahwa ketentuan Allah yang buruk itu kita terima dengan senang hati, kita terima dengan legowo, semua itu ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang buruk pun yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam satu ayat ada yang mengatakan ma asaba min hasanatin famin Allah, apa yang menimpa diri kamu dari hal-hal yang baik itu daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa yang menimpa diri kamu dari yang buruk-buruk itu dari diri kamu sendiri. Ini adalah satu pengajaran bagi umat. Ojo sampai kudu nang Gusti Allah ya. Ojo sampai kudu nang Gusti Allah. Gusti Allah dulu lah api-api jari teko Gusti Allah, lah elek-elek jari teko aku dhewe, kalau aku do ya. Ini pengajaran adab sebenarnya, sehingga kita pun tidak pernah berdoa dengan Asmaul Husna itu mengatakan ya Allah yang maha mengutuk, ya Allah yang maha marah, itu gak pernah kita gunakan. Yang jelas kita gunakan adalah yang baik-baik saja. Karena begini, keyakinan ahli sunnah wal jamaah ini sudah jelas, sudah nampak. Segala yang buruk, segala yang baik itu merupakan bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak ada di dunia itu semuanya yang terlepas daripada kehendak Allah. Kalaulah misalnya ada malaikat raqib, ada malaikat atid ya. Kemudian malaikat raqib mau melaporkan, ya Allah, hamba kamu itu telah melaksanakan kebaikan pada hari ini, pada jam ini, dilaporkan, tulis pahala bagi dia. Kemudian malaikat atid mengatakan, ya Allah, hamba kamu melaksanakan keburukan,
Allah mosok jawab, lah aku ora melok roh iku gak ngerti ku aku ya. Mosok jawab koyo ngono kan gak mungkin kan ya. Oleh karena itu apa yang dikatakan dalam Quran, kalau keburukan itu dari manusia sendiri, ini mengajarkan kita untuk bertanggung jawab bahwa setiap keburukan yang kita lakukan itu mesti ada imbalannya yang buruk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar kita di dunia senantiasa bertanggung jawab. Itu sebenarnya pengajaran bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bagi orang-orang yang beriman memang dengan rendah hati menerima semuanya itu ya, dengan hati yang lapang, dengan dada yang luas, insya Allah kebaikan ada pahalanya, keburukan dan ada pahalanya. Nah, namun demikian di antara kita itu mesti bertanya, yang namanya takdir itu kata para ulama tidak bisa dirubah. Takdir Allah itu ada dua macam ya. Yang pertama yang namanya takdir mubrom, memang gak bisa dirubah. Kiamat gak ada yang tahu, kalau terjadi gak bisa dirubah. Kematian tidak ada yang tahu, kalau terjadi gak bisa dirubah. Bahkan di sana disebutkan juga kelahiran. Kalau dulu memang kelahiran nggak bisa dirubah. Sekarang manusia sudah memasukkan kelahiran dalam takdir mu'allaq ya. Misalnya ada orang yang inginnya lahir anaknya itu tanggal 17 Agustus bertepatan dengan kemerdekaan. Ya, dokter disuruh mempercepat untuk lahir pada tanggal 17 Agustus. Ini usaha manusia sebenarnya. Namun demikian, ada juga takdir itu yang memang kita itu boleh merubahnya. Manusia diberi hak, diberi kuasa juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kecerdasan yang memang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan takdir mu'allaq ya. Takdir mu'allaq memang bisa dirubah. Kenapa bisa dirubah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab." Allah menghapus catatannya dan menetapkan catatannya, yaitu di sisi Lauhul Mahfuz. Itu kan hak prerogatif Allah. Jadi Allah itu bisa menghapus catatannya karena itu milik Allah, dan bisa juga menetapkan catatannya karena itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tidak ada yang mampu untuk merubah takdir kecuali satu adalah doa, yang kedua amalan-amalan yang baik. Nah, oleh karena itu kalau kita itu sudah terlanjur, ya Allah, jenengan nyiptakan kula kok koyo ngeten mawon, banyak-banyak berdoa dan banyak beramal baik, sehingga takdir-takdir yang buruk itu insya Allah bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketegasan bahwa yamhullahu ma yasha wa yusbit ma yasha wa indahu ummul kitab. Allah itu mampu untuk merubah apa yang dikehendaki, menetapkan apa yang dikehendaki. Karena apa? Namanya Lauhul Mahfuz itu milik Allah. Kayak jenengan punya buku, sampan uruk-uruk ya karo sampean, sampean busuk karo sampean, karena itu milik panjenengan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang namanya takdir sampai akhirat insya Allah oleh Allah dirubah. Orang yang masuk neraka itu pun bisa dimasukkan dalam surga, itu sudah masuk di alam akhirat. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka dalam hal inilah kita ini sebagai umat Islam tidak boleh sebagai orang yang berputus asa. Karena omongan takdir gak bisa dirubah, takdir gak bisa dirubah. Semuanya itu sudah diserahkan oleh Allah, mana yang bisa dirubah dan mana yang tidak dirubah. Hanya manusia, maukah mereka berinovasi ataupun mereka akan tetap di dalam kezoliman, kesengsaraan untuk dirinya sendiri selama-lamanya. Itu yang dapat saya sampaikan. Pas 8 menit ya, mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kalau ada salah kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.